semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permata Alfi, NPM 19 113 22 102, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berkaitan dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dari tahun ke tahun, tentunya ada masa-masa sejarah perkembangan dari TIK itu tersendiri. Seperti apa sih perkembangannya? Kita masuk pada materi pertama, yaitu masa prasejarah yang dimulai pada tahun sampai 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia mengkomunikasikan informasi melalui gambar atau tulisan dan menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi seperti trompet, gendang, dan tanduk binatang, dan isyaratnya menggunakan asap. Masa yang kedua yaitu masa sejarah dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1400-an Masehi. Masa tahun 3000 sebelum Masehi, tulisannya hanya berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Ini adalah contoh gambar dari piktograf. Masa keduanya yaitu dimulai dari 2900 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif sebagai simbol dan berfungsi sebagai sebuah ungkapan. Dan tulisan ini dianggap lebih maju daripada masa tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal media untuk menyimpan informasi dengan menggunakan serat papirus atau serat pohon yang digunakan untuk menulis. Lanjut, pada masa 1455 Masehi. Pada masa ini, manusia sudah menggunakan mesin cetak yang berupa plat huruf terbuat dari besi, lalu digantikan oleh bingkai dari kayu yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Selanjutnya pada masa 1800-an, yang pertama ada tahun 1830. Augusta Lady Byron pertama kali menulis dengan program komputer yang bekerja sama dengan Charles Babbage dengan mesin analytical. Yang kedua tahun 1837. Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse yang bekerja sama dengan Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Pada tahun 1861, menampilkan informasi dalam bentuk gambar yang bergerak dalam media layar dan diproyeksikan ke dalam sebuah layar untuk pertama kalinya. Pada tahun 1876, Melville Dewey mengembangkan sistem penulisan desimal. Selanjutnya pada tahun 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan telepon untuk umum dan fotografi dengan kecepatan tinggi yang ditemukan oleh Edward Meyerowitz. Kemudian, pada tahun 1899, dipergunakannya sistem penyimpanan dalam tape atau pita secara magnetis untuk pertama kalinya. Masa sejarah yang dimulai dari tahun 1900-an. Tahun pertama ada tahun 1923. Zworykin menciptakan tabung TV yang pertama kali. Tahun 1940. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi. Tahun 1945, Vannevar Farbus mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Pada tahun 1946, komputer digital pertama di dunia dikembangkan yang bernama ENIAC 1. Tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Tahun 1957, Jane Horney mengembangkan transistor planar. Pada tahun 1969, sistem jaringan pertama kali dikembangkan dengan kekuatan 50 kbps. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson menciptakan program email untuk pertama kalinya. Pada tahun 1973 sampai 1990, internet dilakukan pengembangan dengan sebuah protokol jaringan TCP atau IP
dikembangkan oleh grup dari DARPA. Pada tahun 1992, adanya pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah WWW atau yang kita kenal dengan World Wide Web. Di tahun 1993-nya, NSF membentuk internet. Sejarah perkembangan TIK tentunya tidak hanya sejarahnya yang mengalami perkembangan ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada perkembangan dari penggunaan TIK itu sendiri. Nah, penggunaan TIK di kehidupan manusia sekarang ini sudah tidak dapat terbendung lagi. Banyaknya pilihan perangkat informasi dan komunikasi membuat manusia tidak memiliki batasan yang adanya karena pengaruh globalisasi. Awalnya, penggunaan TIK ini hanya sebatas berinteraksi dengan orang sekitar. Namun, semakin majunya zaman, segala aspek kehidupan manusia sangat erat dengan namanya TIK. Dimulai dari bisnis, misalnya belanja online, pendidikan, dan juga lain-lain. Selain adanya sejarah perkembangan dan penggunaannya yang mengalami perkembangan, juga ada software dan hardware-nya yang mengalami perkembangan. Yang pertama ada software. Pada software ini dikenal dengan 5 era. Yang pertama ada era pioner. Pada era ini, awalnya software komputer hanya menggunakan sambungan kabel-kabel antara bagian dalam komputer dengan punch card atau kartu yang dilubangi. Era kedua dikenal dengan era stabil. Pada era ini mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Era yang ketiga ada era mikro. Pada era ini dikenal dengan adanya sistem software ada 3. Yang pertama ada software system yang terdiri dari Windows, Linux, dan lain-lain. Software yang kedua ada software aplikasi, terdiri dari Microsoft Office dan OpenOffice. Yang ketiga ada language software, atau yang dikenal dengan bahasa pemrograman. Contohnya ada Assembler dan Visual Basic. Yang keempat ada era modern. Pada era ini, sudah mulai bisa mengenal antara suara-suara dan gambar. Dan juga, softwarenya tidak hanya digunakan pada komputer saja, tetapi sudah bisa digunakan pada handphone yang sudah ada softwarenya seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Baiklah, itu pembahasan mengenai perkembangan softwarenya. Sekarang kita masuk pada perkembangan hardwarenya. Komputer pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage. Pada perkembangan hardwarenya dimulai pada tahun 1940. Kita masuk pada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung untuk proses data dan menyimpan data seperti ENIAC, EDVAC, dan EDSAC. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi ini ditemukannya transistor. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal tahun 80-an. Pada generasi ini adanya penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Pada generasi keempat, awal tahun 80-an. Pada generasi ini dilakukannya pengembangan mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Yang terakhir ada generasi yang kelima. Nah, pada generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih bisa berinteraksi antara komputer dengan manusia. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih dari tahun ke tahun ini sesuai perkembangan zaman. Teman-teman bisa menggunakannya dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.